الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت باب كل الناس داخله. وقال في حديث آخر من مات في رمضان مؤمنا راجيا لثواب الله أنفي من عذاب القبر، ومن مات وهو صائم فتحت له أبواب الجنة ولم تغلق حتى يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم وعلى آله المشاهدين والمشاهدين. أما بعد، segala puji bagi Allah, salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita kita bahwasanya teman kita murid Hadi telah berpulang ke rahmatullah setelah 4-nya. Dan abang ternyata dapat kabar tadi setelah bangun melihat HP, ternyata berita tersebut sudah pagi yang disampaikan. Jadi kita sebagai temannya satu pondok bela sungkawa kepada Muhammad Hadi melalui doa dan sholat jenazah. Mudah-mudahan apa yang kamu lakukan mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyebab Muhammad Hadi diberikan oleh Allah tempat yang mulia dalam surga Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan sahibul musibah masaib, mudah-mudahan orang tuanya diberikan kesabaran oleh Allah, dilimpahkan pahalanya, dan mudah-mudahan diberikan pengganti yang lebih baik daripada Muhammad Hadi Ramadan. Kita merasa kehilangan kembali murid yang merasa Hadi itu mempunyai kelebihan dari murid pertama yang tidak suka pulang-pulangan dan termasuk santri yang istiqomah sholat tahajudnya mulai jam 2. Hakim pertama kan sering yang sering datang pertama kali bukan itu Muhammad Hadi Ramadan. Sudah kelebihan Allah. Jangan kamu menilai seorang hanya jeleknya aja. Jadi setiap orang itu ada plusnya. Beruntung kalau plusnya kamu itu kebaikan, suka mondok, suka belajar, suka menghafal, suka pesantren, khidmat kepada pesantren, khidmat kepada guru. Itu plus yang kamu harus cari, kamu harus raih. Jangan min di pondok, min di rumah, min di pondok nakal, di pondok maksiat, berbuat dosa, di rumah berbuat dosa maksiat. Kalau datang ajal, kayak gini sudah bilang berkali-kali sama kamu, jangan main-main. Allah ciptakan kamu itu gak main-main, jangan sengiran dulu. Ya, jangan mau ketawa-ketawa itu, ngomong terus. Kamu serius itu, tentukan arah hidupmu. Karena sekali kalau kamu sukses ya hati membahagiakan orang tuanya, membanggakan orang tuanya, dia meninggal fi sabilillah. Di sini disebutkan asyhada khamsatun mat'unun wa mat'unun wa gharib wa sahibul hadmi wa syahidu fi sabilillah. Ada 5 orang yang disebut oleh Rasulullah SAW, termasuk 5 orang yang mati syahid dunia dan akhir. Yang pertama orang yang tenggelam, kemudian mabtunun, kalau tadi mabtunun orang yang tenggelam, kalau mabtunun orang yang sakit perut. Hak ini diberi oleh Allah antara sebab pertama sakit perut, setelah operasi gagal. Itu tadi yang bilang, kalau kamu nggak mau dekat sama Allah, ya hanya saja percaya sama medis. Medis itu kalau sudah operasi banyak kan bohong ya. Dulu dokter itu mengobati, kalau sekarang ini cuma itu lantaran ternyata kaki ini lebih dicintai, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan setiap huruf, setiap
barokah setiap kalimat yang Aki hafal dengan tersebut menjadikan bertambahnya derajatnya kemudiannya di surga. Untuk orang tuanya Aki berhasil memakaikan mahkota, menyelamatkan kedua orang tuanya, berhasil Aki. Walaupun katanya kamu Aki belum sebagaimana kamu hidup, masih hidup tapi sudah diberikan sama dengan Maryam dua nanti Aki yang memiliki derajat tinggi mulia insya Allah, memuliakan dirinya, memuliakan kedua orang. Jadi kamu jangan nilai orang itu hanya mic-nya saja. Kamu baik yang ngomongin, kalau dilihat mic-nya semuanya mengeluarkan tai, telinga mengeluarkan tai, mata mengeluarkan tai, hidung mengeluarkan tai, mulut mengeluarkan tai, semuanya mengeluarkan kotoran. Kalau kamu lihat manusia hanya dengan kotorannya, kamu gak akan suka sama manusia, gak akan suka sama lawan jenis kamu. Kenapa? Kamu melihat sisi baiknya orang yang istiqomah, mulai hidup mengenal agama, itu mulai masuk pondok kenal agama, tidak berubah-ubah, bahkan terus lebih baik. Bahkan ada dulu ada keinginan kita kalau ada buka pesantren cabang di Sukama, Haki itu udah suruh pegang karena istiqomah. Ya kamu gak istiqomah itu kayak apa? Gurunya kamu mementingkan nanti sesuatu kalau kamu gak istiqomah. Jadi contohlah Muhammad Haji itu adalah anak yang benar-benar berbakti kepada orang tuanya, walaupun umurnya belum diberikan Allah izin untuk sampai selesai, artinya sampai dewasa menikah dan sampai punya anak. Tapi Allah lebih tahu dan Allah lebih sayang. Misalnya disebutkan man mata fi Ramadan, barang siapa mati di bulan Ramadan mukminan muradian li thawabillah, beriman dan benar-benar mencari pahala Allah, benar-benar puasanya kamu ini bukan terpaksa. Ayo sudah berhenti yang niatnya nggak jelas, puasanya terpaksa, nggak ada arah hidup kamu, yang nakal-nakal. Coba ambil pelajaran. Katanya Rasulullah, tidak ada pelajaran yang lebih bermanfaat daripada kematian. Lihat temannya kamu tuh, tinggal kamu mau mati yang mana. Ada teman saya mati gini, ada teman saya mati gini, kamu yang mana? Kamu tentukan sekarang jangan nunggu besok. Taubat kamu sama Allah. Dan ini disebutkan orang yang mati beriman karena sebab mengharap di thawabillah, pahala dari Allah, ulfiya min adabillah. Allah bebaskan dari pertanyaan kubur, Allah bebaskan dari siksa kubur. Bahkan kata ulama, Allah bebaskan dari mempitak tanah di alam kubur. Waman mata wa shaimun futiha lahu abwabul jannah wa lam tughlaq hatta yaumil qiyamah. Siapa yang mati di bulan suci Ramadan dalam posisi keadaan puasa, maka dibukakan pintu langit sampai yaumil qiyamah. Jadi haji anak yang meninggal waktu bulan puasa itu pintu langit tidak ada tutup-tutupnya, bebas keluar masuk. Coba pikir bayang, ketika roh dibawa sama malaikat, ngetok pintu langit pertama, siapa? Saya, kata malaikat. Namun apa? Bawa rohnya fulan. Siapa itu fulan? Ini, katanya malaikat. Pintu langit diharapkan untuk membuka pintu ini, kembalikan ke jasad, dipimpin sama malaikat ke jasad. Kalau orang soleh belum meninggal, malaikat sudah membukakan pintu. Sama dengan kamu, kalau kamu anak soleh, kamu pulang orang tua itu buka pintu, bukan rumah, hatinya membuka senang bahagia punya anak seperti kamu. Menikah menyangkali orang tua pulang jadi penyakit, orang tua tuh hatinya sakit cuma gak ngomong. Tobat jadilah anak yang baik. Karena hidup bukan main-main, karena hidup sekali. Ingat, ada gerombolan kambing atau binatang, satu diambil, dipotong, bahkan di depan teman-temannya, gerombolannya nggak ada naruh. Nah, ini berarti hatinya mati
santri haki dengan kejadian temannya meninggal dunia dalam keadaan dimuliakan oleh Allah di bulan yang mulia, nggak ngaruh kamu, nggak ada keinginan kamu mau merubah diri, mau tobat sama Allah, berarti mati kamu, mau bilang berlindung kepada Allah. Kalau mati sebelum mati itu hidup, matinya nggak ada manfaatnya dan tidak dibutuhkan, tidak dimuliakan. Ayo kamu sadar, dunia Allah memberikan kamu gambaran bahwasanya kemuliaan yang Allah berikan itu bukan main-main. Jadi yang kambing dibunuh satu, ya tidak ada yang ketakutan, tidak ada yang merasa, ya berarti binatang itu binatang, mungkin binatang yang kita yang bilang pelajaran dari nasihat kematian. Man amila min dzakarin wa untha wa hum mu'minun, kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berjanji siapa orang yang beramal soleh, puasanya karena Allah, bukan karena sebab rutinitas, bukan karena sebab gak enak, gak aman saya mau puasa. Kalau mati sakit, ya dunia akhirat dimuliakan para malaikat. Coba bayangkan kamu dimuliakan orang kampung kamunya senang. Misal, ya temannya kamu, mana rumahnya, kampung Ngaduan, Ngaduan itu memuliakan kamu, senang. Ini makhluk miliaran, makhluk yang suci, malaikat Allah di langit pertama berapa ratus miliar, berapa ribu miliar, langit kedua, ketujuh, belum yang di Asyur Rahman. Jadi memang musibah, tapi suatu kemuliaan bagi termasuk kamu punya teman, ya bisa jadi nanti kamu dapat syafaat dari Muhammad Hakim dan Maryam, ya bisa jadi, karena kita nggak tahu. Katanya ada Imam Al-Jauzi yang mengatakan seandainya nanti saya mati, kamu nggak dapatkan saya di surga, kata beliau sama beliau, cari saya, ya. Dan kamu berdoa, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, dulu guru saya, ustaz saya, teman saya itu pernah mengingatkan saya, ayo bangun sahur, ayo sholat tahajud, ayo sholat tarawih, mengingat saya, ayo ngaji, ayo hafal. Itu ya Allah nggak ada sekarang. Dalam hadis tersebut, hadis Muslim, Allah menyuruh orang yang mencari temannya tadi ke neraka. Sebanyak, katanya Allah, ambillah syafaat kepada teman kamu sebanyak-banyaknya. Siapa tahu kita Allah, kita nggak ada yang tahu kita termasuk ahli surga atau di neraka. Jadi kita bersyukur kepada Allah, sekaligus kita bersedih karena sebab teman kita secara zahir adalah berpulang bersama Allah, tapi kita bersyukur karena kita ada jaminan teman kita sudah nyampe kepada derajat kemuliaan yang Allah janjikan. Ya, jadi shahidul hadmi yaitu orang yang mati di jalan Tuhan, itu termasuk syahid juga. Kemudian syahid fi sabilillah, ini orang yang mati fi sabilillah. Kamu sekarang ada duduk makan berjalan di sayapnya malaikat, termasuk orang yang fi sabilillah. Kata ya, sehingga kamu pulang. Hak ini gak mau pulang, cuma karena orang tuanya mau dibawa ke rumah sakit. Ya, jadi alamat ini ya, termasuk niat kamu. Ulu nikah nggak mau pulang, ya. Tapi orang tua nyuruh pulang, berarti kamu masih dalam fisabilillah. Orang tua kamu nggak ngarep kamu pulang, kamu aja yang mau pulang, maka hatta ya, kamu pulang meninggal, kamu nggak dihitung meninggal dalam keadaan fisabilillah. Jadi kemuliaan terutama yang Allah berikan kepada orang yang meninggal dalam fisabilillah. Semua makhluk yang Allah ciptakan, yang kecil, yang hidup, baik yang mati, yang jamadat ini, ya tembok beristighfar memohonkan doa kepada orang yang meninggal dalam keadaan fisabilillah. Dan orang yang meninggal dalam keadaan fisabilillah, kami sampaikan itu diajari tetap sama malaikat sampai akhir alam. Jadi kemuliaan yang didapat oleh teman kamu bersyukur dan ya kamu berdoa, mudah-mudahan berkah syafaatnya Muhammad Hakim Ramadan kamu diberikan adalah hati yang cepat sadar kembali kepada jalan yang benar, yang lurus. Ya sudah, ini apa berkaitan dengan sudah
kirain masa nakalnya kamu, masa gelapnya kamu, api yang mau maksiat dosa berhenti sudah sebelum ajal datang ya. Cuma apa memang tahu sama hati ini firasat, hati ini pulang, nggak lama, makin ya udah pegang, waktu bilang hati keluar ke rumah sakit, dioperasi, hati itu bilang sudah, ya bahkan apa keluar kata meninggal, ya memang firasat, nggak tahu, hati ini nggak lama pulang. Tapi apa bangga dia punya santri yang istiqomah pulang ke rahmatullah, laporkan langsung dari malam dia. Memang muncul macamnya hati, laporkan langsung titip sama Abdullah Hakim, dititipkan sama kaya kan, titip muridnya. Jadi hati ketemu langsung sama kaya apa, dan insya Allah atas syafaatnya. Tinggal kamu mau tetap istiqomah atau kamu mau main-main, itu pilihan arah hidup kamu, hidup sekalinya kamu itu terserah. Kamu mau benar-benar kembali kepada Allah, kamu milik Allah. Aneh kata Abang kemarin, kamu itu punya bapak, punya ibu, tapi kamu nggak mau sama bapak sama ibunya, kan gila. Pulang nak, ya. Sini nak, nggak mau. Suatu saat kamu jatuh atau seseorang itu jatuh tabrakan, tetap orang tua minta, kamu tetap panggil sama orang yang nggak mau sama Allah, nggak mau istiqomah, ketika kena musibah sakit, Allah ya. Coba sebelum itu terjadi, kembalilah kepada Allah, sadar ya, minta sama Allah dia istiqomah, tangan nafsunya ya Allah berubah, luli kadang istiqomah kadang enggak. Di bulan doa ya, bulan kamu minta sama Allah. Takut, kalau kamu nggak takut dengan peringatan-peringatan Allah, ketika nanti diadab sama Allah, bahkan Nabi pun nggak akan berikan syafaat. Udah main-main aja, kamu ini jadi anak yang soleh apa anak yang nggak soleh? Kasihan orang tua kamu, mesti makan, mesti minum, misalkan kamu. Kalau kayak hati ini, ya walaupun cita-cita keinginan hati mau menikah, mau punya anak, mau punya rumah, mau punya nggak tercapai, tapi cita-cita yang utama untuk hati itu bisa memakaikan mahkota kepada orang tuanya, menaikkan derajat semakin hafalannya itu kan di majlis. Ya, ulun nggak hafal Al-Quran, nggak hafal hadis, tapi ulun bisa kita. Asal kamu mau istiqomah, ya bisa juga mengangkat derajat kedua orang tua kamu. Bilang kemarin, tidak ada pilihan selain kamu jadi orang yang belajar dan orang yang mengajar. Bahagia kamu punya akhirat. Tapi kalau kamu keluar dari sana, dua pilihan itu tadi, ya, jangan harap orang tuanya kamu itu mendapatkan kemuliaan. Yang ada apa? Tambah dibakar, kan kesian. Apalagi santri ini yang bapaknya atau ibunya sudah meninggal, kamu berhenti mondok, kan kesian itu. Siapa yang mau mayungi, siapa yang mau ngasih makan, siapa yang mau ngasih kemuliaan di alam sana. Kenapa? Anaknya keluar dari jalan yang tadi. Kemana? Ya dosa maksiat. Ayo yang mau bersumpah sama Bapak dengan Al-Quran, ada enggak santri yang pulang enggak maksiat, enggak berdosa sama Allah? Udah berdiri kan di sini, ada sumpah pakai Al-Quran. Ada nanti putri yang pulang enggak maksiat sama Allah, enggak berdosa sama Allah. Kamu pegang HP, enggak melihat yang kotor-kotor, yang porno-porno, ada berdiri. Ayo bersumpah demi Allah. Gak mungkin, rusak tetap. Kamu pulang, jangan di rumah, kamu dibawain HP ke pondok, pasti kamu melakukan suatu. Kenapa? Karena hatimu belum bisa istiqomah. Ibarat pohon, kalau belum berakar, jangan dulu, ya pindah. Belum kamu pindah, Pak, ya silakan, nggak memaksa kamu tetap di sini untuk pindah. Cuma bilang kalau kamu belum berakar kuat, jangan pindah. Ibarat pohon, berpindah, mati nanti. Ya mungkin, kecuali ya pohon ditanam di sini ada tanah yang lebih subur, lebih bagus, ya, dan terjamin pindah, bisa jadi itu bisa pindah. Santri hati, ya, apa bilang pindah ke mana? Pindah ke mana? Hatinya baru, ya, nggak dapat berkah. Ya, kenapa? Hati itu berpikir, kenapa kok pindah di tempat yang lebih di bawah pondok ini? Kalau bisa tuh di atasnya, ya.
bukan kamu meremehkan pondok, enggak. Kan aku bilang sama kamu, kalau kamu mau berguru itu carilah guru yang benar-benar, ya. Jangan hanya karena sebab bangunannya mewah, tempatnya mewah, tapi apa sakit hati, ya. Nggak bayar setahun 2 tahun, orang tuanya minta surat pindah, mau dipindahkan ke pondok pesantren yang bangunannya mewah gitu. Hati itu bertanya-tanya, ya Allah, di sini nggak terbayar, di situ kan lebih mahal. Coba nggak usah datang di sini, bilang baru dapat bayar, apa bebas? Apa ya Allah? Cuma menyakitkan hati itu kok bisa? Ya. Jadi ini adalah penyampaian nasihat tentang kita dalam sukawah kepada saudara teman-teman kamu, dan apa minta santri yang suka marah kalau mengikut mengikap apa mau suka marah dan dia sekaligus menziarah ke Kiai Gede dengan semuanya speaker nggak cukup ya, yang mau saja mau datangi temannya kamu dan minta tolong dan kepada santri semuanya yang nggak bisa hadir jasadnya berdoa, kemudian meminta kamu seikhlasnya sumbangan yang untuk diberikan kepada keluarga yang terserah 2.000 sesuai hatinya kamu. Kalau kamu ingin dapat sahabatnya hati 2.000, yang kencing di WC itu 2.000 ya, semampunya kamu. Kalau kamu tidak mampu ya sudah, tapi kalau kamu ingin pahala yang lebih banyak, semakin banyak pahalanya. Dan dalam berkah yang disampaikan mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita, menghidupkan hati kita, diberikan oleh Allah kita keistiqomahan, diberikan oleh Allah kita kesadaran, kita diberi kemudahan menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, membanggakan dan membahagiakan serta menggembirakan kedua orang tuanya dan membahagiakan membanggakan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.